mau akreditasi. Jadi saya nggak akan bisa masuk kelas. Makanya minggu ini saya mau dituntaskan semua tools-toolsnya. Nanti kalian akan saya kasih tugas. Jadi kemungkinan nih kalau minggu depan udah jelas saya ada workshop ya. Jadi kemungkinan 2 minggu ke depan lah kira-kira kalian akan kerja mandiri ya, pembelajarannya asinkronus, mengerjakan tugas yang akan saya berikan dan itu sekaligus untuk paper kalian sebetulnya gitu ya. Jadi ini kesempatan buat kalian untuk apa menyelesaikan paper karena kalian kan nanti di akhir juga pasti banyak ya kerjaan yang lain belum fashion show segala macam. Nah, jadi diusahakan dimanfaatkan waktunya karena materinya terus terang sudah habis ya, semua toolsnya sudah. Kalian tinggal prakteknya aja. Ya, jadi 2 minggu ke depan pembelajarannya akan asinkronus. Kalian mengerjakan tugas yang akan diberikan nanti. Kemudian kalau misalnya akhir November atau 2 minggu ke depan berarti tanggal berapa? Saya tanggal 15 sudah nggak bisa. Kemungkinan tanggal 22 juga enggak. Mungkin kita ketemu lagi tanggal 29 gitu ya. Tanggal 29 nanti bisa kita diskusi aja gitu loh. Maksudnya kalau untuk apa? Kalau untuk materi sebetulnya sudah semua, tinggal kita apa namanya yang ngerjain tugas aja gitu diskusi. Kalau misalnya ada kesulitan gitu, ya. Oke, kemarin sudah yang ini notch juga sudah ya. Oke, yang ini ya, yang kancing belum ya, button sama button hole. Kalau notch udah, kalau notch itu intinya sih kalian, oke ya Nadia. Ya intinya notch itu kayak gini nih ya, yang kayak seperti ini Recording nih. in Jadi progress. kalau misalnya di garment itu wajib biasanya. Kalau kita jahit itu kan pakai pentul ya. Kalau di garment kan nggak ada pakai pentul-pentulan. Makanya harus ada notch-nya ini. Nah jadi nanti ketika nyambung apa menyambung sisi atau menyambung lengan, dia patokannya ya notch-nya ini gitu, yang akan eh, apa terdeteksi gitu ya di apa namanya. Jadi nggak kayak kita pakai pentul-pentulan lah gitu ya, nggak ada seperti itu. Makan waktu ya seperti itu. Makanya dia butuh notch ini. Nah ini notch ini kan tinggal disesuaikan aja dengan kalian maunya jaraknya berapa senti, nanti kiri kanannya sama gitu ya, distance-nya berapa dari ujung sini ya. Kemudian kalau apa nih namanya drill atau kancing sama buttonhole nih drill itu kancing ya. Nah jadi kita coba Vortex dulu ini ya, yang udah ada ininya ya. Ini kan TM-nya di sini nih, yang udah dimajuin 2 cm gitu ya. Kita coba Vortex ini ya, misalnya di sini. Nah, kita bikin kiri kanan ya, satu kan lubang kancing, satu itu apa namanya kancingnya. Jadi Ctrl C, Ctrl V. Nah, yang ini kita flip. Ini udah ya kemarin ya, pattern flip. Tinggal kita klik aja. Kalau begini horizontal, kalau kursornya begini kita ganti ya. Tekan shift, beliau berubah. Jadi kita klik, dia udah terbalik. Ya. Nah, sekarang yang sebelah sini nih kursor saya. Ini lubang kancing atau kancingnya? Yang sebelah sini. Kancing. Apa sih, Pak? Kan itu bagian kancingnya, Bu. Bagian kancing. Eh, Bagian lubang Adinda. kancing. kancing itu kan nanti kebalik. Kenapa? Ayo, bagian apa ini? Kancing atau lubang kancing? Aduh, harus sama semua nih. Bagian kancing atau lubang kancing? Lubang kancing, Bu. Lubang kancing. Kenapa bagian sini lubang kancing? Karena apa?
Karena yang pakai perempuan ibu. Jadi kanan nutup kiri. Nah, jadi kanan nutup kiri. Jadi lubang kancingnya ada di sebelah kanan. Ya, ini kanan kan bukan kiri ini ya, tapi kanan ketika dipakai. Ya, kanan ketika dipakai bajunya. Jadi sebelah sini. Nah, kita klik buttonhole, ya, toolsnya. Terus kita klik garisnya. Nah, klik garisnya itu ujung atas yang menyala. Tapi jangan di ujung ya, klik yang di garisnya. Diklik, keluar dialog box-nya. Nah, di sini quantity itu jumlah kancingnya mau berapa. Misalkan, karena ini cuma sampai pinggang ya, jadi cuma pendek. Misalnya saya mau 4. Nah, mau 4 itu jarak dari yang awal, dari paling atas nih, turun ke bawahnya berapa? Kalau ini 0, jadi 0 paling atas banget nih kancing. Kan nggak mungkin lah, nanti bikin lubangnya gimana, ya nggak? Jadi kita kasih jarak 1, ya, 1 senti. Jadi lubang kancing pertama letaknya di sini. Kemudian jarak dari pertama ke kedua berapa? Dari kancing pertama ke kancing kedua. Nah, di sini kan 0 ya, kita kasih jarak. Misalnya, berapa jaraknya? Kancing, saya mau tanya. Yo, berapa jarak kancing biasanya? 8 Ya, atau boleh. 8, 9, 7, 8, 9 gitu ya. 5. Kira-kira segitu. Oke, nah lihat nih kalau jarak, karena ini pendek ya, lihat deh. Kalau pendek, sisa ke bawahnya sama ya sama ini. Kalau saya sih kurang suka, jadi saya mau 7 aja. Kok malah turun sih dia? Second distance, harusnya 8. Kalau 8 dia lebih naik. Oh, oke. Second distance itu dari bawah. Dari bawah ke atas ini. Berapa senti. Jadi dia nyesuaikan yang di atas. Gitu ya. Jadi first distance itu yang dari apa bagian atas ke kancing. Nah, second distance itu dari paling bawah ke kancing terakhir. Gitu ya. Jadi misalnya saya 9 di sini. Nah, ini apa namanya? Dia udah otomatis ya sisa kancingnya dia menyesuaikan jaraknya gitu. Nah, kemudian lebar apa namanya ini lubang kancingnya itu ada di sini ya ini 1,5 ini bisa dirubah misalnya 1,7 gitu ya jadi lebih panjang dia ya dari 1,5 aja kemudian lebarnya berapa tingginya ini kan udah given ya 0,6 kita ikutin aja nah kemudian di sini ada 1 nih angka 1 nah ini tuh dari apa namanya dari garis tengah muka itu geser ke sininya berapa. Kalau tadi kan jaraknya 1,5 ya. Nah, di sini 1 itu dari tengah muka ke bagian sini 1. Berarti yang maju 0,5 senti. Gitu. Misalnya nih, misalnya kamu ngisinya 0,75. Nah, dia di tengah-tengah tuh. Gitu. Biasanya kan kita dari garis tengah muka majunya 0,5 senti ya. Berarti kan jarak ke sininya 1 senti gitu ya. Karena dia lebarnya ini 1,5. Nah, ini berarti 1 misalnya. Jadi seperti ini. Kalau di sini misalnya 7, 1,7, nah jadi dia lebih panjang sedikit. Gitu. Jadi intinya mengaturnya di sini. Kemudian, misalnya kancingnya mau berdiri, bagaimana? Nah, kalian bisa di sini nih, angle-nya. Ini 0. Nah, dia otomatis dia berdiri kancing. Ya, kalau misalnya kalian ketik 90, dia jadi tidur. Gitu. Ya, jadi terserah mau berdiri atau mau tidur. Nah, di sini. Ya, kalau misalnya udah, oh di sini ada tipe sebetulnya, ada tipe macam-macam kancingnya, lubang kancingnya. Kalau ini pascual ya, jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau saya standar aja, yang ini nggak klik OK, gitu. Ya, ini untuk lubang kancing. Kemudian untuk kancingnya kita klik drillnya, buttonnya ya. Kemudian kita klik di garisnya. Nah, di sini ada sama kuantitinya kan tadi 4 ya. First distance-nya berapa tadi? Berapa first distance? 1. Second distance-nya berapa tadi? 9 Ibu. 9.
Oke, 9. Berarti pada merhatiin ya. Oke, 9. Nah, di sini kalian bisa ganti jenis apa namanya kancingnya, attire ya. Dan ice drill, only draw plus aja ya, bentuknya seperti ini. Kemudian ada lah macam-macamnya yang seperti ini, kemudian ada yang ini ya. Nah, kita saya mau pilih yang ini aja, yang atas. Kalian boleh yang lainnya. Kemudian di sini kancingnya kan terlalu kecil nih, kalau kalian lihat. Nah, di sini bisa dibesarin. Misalnya 0,5. Oke, nah jadi lebih besar. Atau misalnya mau 1. Oke, nah jadi besar di segitu. Hilang. Sorry. Bukannya di oke. 4, ini 1. Nah, jadi ini saya 1. Oke, oke. Nah, jadi seperti ini. Kancingnya, kalau misalnya kancingnya, saya mau rubah deh kancingnya. Nah, kalian tinggal klik ini aja, ya. Sampai dia berwarna merah, ya. Terus klik kanan, ya. Jadi keluar. Kalau mau direvisi, kayaknya kebesaran ya. Kalau 47, oke. Seperti ini. Ya, itu untuk kancing. Kemudian, apa lagi? Kancing udah. Ini kemarin pleats ya. Nah, ini ada compare patchwork. Jadi ini untuk apa ya, ngukur panjangnya sama atau enggak gitu ya. Misalnya apa ya? Misalnya rok aja deh. Saya coba roknya ini mau saya vortex dulu. Nih ya, sini. Kemudian yang ini juga saya vortex belakang. Nah, ini saya mau ngukur nih panjang sisinya sama apa enggak. Bagian depan sama belakang. Nah, itu kita pakai compare patchwork. Misalnya kalian bikin kerah juga bisa ngecek panjang kerahnya sama atau enggak gitu. Pas atau enggak ke badan misalnya. Nah, ini panjang sisi ya. Nah, ini tinggal kita klik garisnya. Sorry, bukan garis titiknya. Ya, titik atas ini ya ke titik atas ini. Nah, dia jadi otomatis seperti itu. Ya, nanti kita bisa klik lagi di sini. Oh, udah pas. Nah, ke bawahnya juga sama. Nah, ternyata pas panjangnya. Sama. Ya. Kalau misalnya mau ditambahin notch ya, di sini ya yang tadi saya bilang ya, misalnya nih di panggul mau ditambahin notch, tinggal klik aja. Tuh, jadi ada notch-nya di sini. Ada tanda. Bagian panggul harus ketemu panggul misalnya. Terus misalnya di sini. Nah, mau di sini mau ditambahin notch lagi boleh. Tuh ya, tadi ya yang mau nandain jahitan gitu ya. Supaya jahitannya nggak lelet. Gitu. Misalnya di tengah sini juga mau ditambahin. Tuh ya, add notch. Gitu. Ya, jadi cuma ngecek untuk ngecek gitu. Dan kalau udah kita klik di sini, klik kanan, terus dia kembali lagi. Oh, tadi kalian harusnya diklik ini nanti, karena kalau enggak, tadi. Kalau misalnya enggak nanti nih go back when finish. Kalau enggak nanti dia miring terus. Polanya kalian harus ngelurusin gitu ya. Kalau misalnya udah. Nah, gitu. Oke. Misalnya tadi ya, misalnya kalian nggak diklik nih go back when finish, misalnya klik gitu ya. Kemudian kalian udah ngecek ini udah oke, klik kanan, nah nanti jadinya begini, dia nggak balik ke semula gitu loh. Nah jadi kalau kayak gini tinggal dipindahin, kemudian pakai rotate ya, pattern rotate ini, tinggal diklik ya, klik bawahnya udah lurusin gitu ya. Makanya kalau ini nanti coba cek supaya dia go back when finish-nya udah diklik. Dia nggak mau. Bentar. Bentar, ya.
Kemudian apalagi ini Grand Line udah ya. Kalau Grand Line kan kalau ini tinggal diklik aja misalnya ternyata nih harusnya miring gitu ya, diagonal atau horizontal. Kalian tinggal klik kanan aja. Dia berubah sendiri kalau klik kanan. Ya, ini yang Grand Line. Kalau ini pattern rotate tadi ya tadi tinggal diputar-putar ya, tinggal diklik aja. Ini ke sini bisa bisa tentu ya. Kemudian ini udah ya yang pattern flip kemarin. Kalau ini saya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu dipakai sih ini kalau menurut saya. Dia itu buat ngelurusin ini loh. Misalnya ya, tapi kan kita memang bentuknya kayak gini, jadi saya nggak terlalu banyak pakai. Dia itu misalnya mau ngelurusin garis ya, misalnya garis ini deh mau dilurusin. Nah ini kita klik move to endpoint atau move endpointnya aja, endpointnya yang mana ya? Kita coba dulu deh. Nah, dia jadi begitu loh, jadi lurus gini. Dia tuh meluruskan. Nah, berarti harusnya mungkin yang tadi. Nah, jadi saya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ngerti fungsinya ini tuh buat apa gitu. Kayaknya saya nggak pernah nggak nggak pakai juga. Mungkin nanti kalau kalian butuh gitu ya, dia itu untuk meluruskan endpointnya apa namanya jadi vertikal atau horizontal gitu garis. Kemudian ini curve-nya itu mau dibikin smooth gitu ya. Biasanya kan ini di lingkar kerumunan ya atau kerumunan gitu ya. Lingkar kerumunan atau lingkar lengan yang nih di sini misalnya ya lingkar ini. Nah, tapi kalau kalian mau pakai ini itu harus diaktifkan dulu non grading point-nya ya. Nah, biasanya kan di sini kita cuma checklistnya cuma yang tiga ini ya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai eh, yang smooth curve-nya ini, kalian harus diklik semuanya gitu. Oke. Nah, kalau enggak, dia itu nggak akan keluar. Ya, misalnya saya uncheck ya. Nah, dia tuh nggak ada view grading point-nya, jadi ini nggak berfungsi. Gitu. Kalau misalnya mau diklik, dia jadi nggak berfungsi. Nah, dia nanti akan merubah garis yang hijau ini jadi garis yang merah. Nih. Oke, tuh. Jadi begini kan malah aneh gitu kan. Nah, jadi makanya harus diaktifkan dulu non grading point-nya sama grading point supaya dia bisa misalnya misalnya ini deh ya. Nah, supaya bisa diperbaiki garisnya. Misalnya ini saya klik. Nah, nanti kita tinggal klik ini ke sini gitu ya. Nah, dia memperbaiki tuh garisnya. Tuh ya, sedikit nih. Kalian kelihatan nggak ada yang warna hijau-hijau dikit gitu. Nah, misalnya ini. Gitu. Nah, ini garisnya berarti udah bagus ya. Kalau misalnya biasanya nanti kelihatan ada dua garis jadinya ada yang merah sama yang hijau gitu. Ya, kalau udah kita klik kanan. Nah, jadi garisnya sudah yang terbaru yang lebih smooth gitu ya. Misalnya ini kali ya, ini jelek kan? Bagus. Coba kita klik ini. Nah, misalnya nih ya, saya asal nih, misalnya nih garis ini kayaknya nggak bagus nih. Jadi saya nggak klik titiknya. Jadi ini bisa dipakai, bisa enggak gitu loh. Kalau diklik ya berarti dia sesuai. Kalau enggak misalnya ya. Nah, nanti dia jadi gitu. Jadi menyesuaikan yang terbaru gitu. Ya, tapi ini terlalu masuk, nggak bagus. Gitu ya. Jadi untuk ngecek eh, lingkarannya. Kalau saya sih udah nggak masalah sih kayaknya. Gitu ya. Jadi harus diaktifkan grading point-nya. Kemudian ini kalau misalnya kalian polanya itu simetris, asimetris berarti full ya polanya. Misalnya saya copy dulu deh. Misalnya ini ya, saya copy dulu. Ini saya mirror dulu ya. Gitu ya.
Nah, misalnya garisnya nih jelek nih yang sebelah sini nih, keruangannya, gitu ya. Misalnya gitu ya, keruangannya jelek. Terus yang sebelah sini udah bagus. Kadang-kadang kan pernah ya kita, kok sebelah sini bagus, sebelah sini jelek. Nah, kita bisa di copy gitu ya, bentuknya yang ini, change border segment. Kita klik ini, gitu ya. Nah, kemudian kita bawa ke sini. Terus kita klik kanan supaya dia berbalik arah. Terus nanti tinggal kita klik di sebelah sini. Sorry. Nah, jadi dia otomatis kayak ngopi garisnya gitu. Ya, seperti itu. Nah, itu untuk yang change border segment. Lalu kalau ini sih kalau kalian bikin saku ya, saya belum ada contohnya. Misalnya, misalnya di mana ya? Di sini aja kali ya bikin saku. Oke, kita coba deh. Misalnya di sini bikin saku. Jangan, ya udah nggak apa-apa. Ini saya salah-salah aja ya. Kita bikin saku misalnya dari sini, kita garis lurus misalnya. eh, dari sini saya geser 2 cm, kemudian panjangnya misalnya berapa? 12. Oh, panjangan ya. 10 aja deh. Ini contoh aja ya. Mungkin kalau itu kan suka di baju ya. Cuma saya bajunya kan baru pola dasar banget. Kemudian ini misalnya 12. Ini 10. Gitu ya. Nah, ini kita perfect. Gitu. Nah, ini tuh mau masukin sakunya itu ke dalam bajunya gitu loh. Jadi kita tinggal klik aja di sini ya, kemudian klik ini, klik di sini. Gitu. Jadi masuk gitu aja sih sebetulnya. Jadi memasukkan saku yang kita buat ke dalam pola yang sudah di Vortex gitu ya. Itu. Kemudian kalau yang bawah itu adalah divide pattern. Misalnya nih kalian sudah buatnya seperti ini nih ya, udah jadi satu nih. Ternyata kalian mau potong gitu. Nggak jadi pola utuh deh, mau dibuka gitu ya. Mau dipotong tengah mukanya. Nah, ini tinggal diklik yang divide pattern, kemudian kalian klik atas, klik bawah. Jadi dia jadi udah terpisah. Kalau misalnya yang bawah kan join ya, pattern join, itu tinggal klik ini sama ini, dia jadi satu. Nah, kalau yang ini adalah divide-nya, gitu ya, dipisah, jadi terpisah. Ya, itu kemudian ini ada pattern simetri, tapi pattern simetri ini saya juga jarang pakai karena dia itu misalnya ini ya, misalnya saya bawa ke atas nih. Dia itu gini loh, kita klik pattern simetri, terus kita klik ini, dia udah otomatis ada gitu ya. Saya ulang, klik ini toolsnya, kemudian klik kiri tengah muka, nah dia udah otomatis ada simetri patternnya di sini. Nah tapi dia itu nggak keisi nih ininya, apa namanya, nggak keisi polanya gitu loh. Nah ini juga, jadi kalau menurut saya nggak terlalu kepake juga kalau buat saya ya. Nah ini misalnya
Nah, jadi seperti ini. Kalau saya sih prefer, kalau untuk kayak gini, saya prefer ini aja, Ctrl S gitu. Ya, ini saya prefer Ctrl S, Ctrl V, Ctrl S, Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Nah, ini kan udah ada gini, tinggal di flip aja gitu. Terus kemudian join. Oh, udah deh, gitu ya. Nah, jadi ya itulah saya jadi kurang jarang pakai juga yang. Kalau yang di versi 10 dia itu ada pilihan. Jadi bisa langsung seperti ini, bisa begini gitu. Nah, kalau yang gini kan kalau saya terus terang nggak pakai ya. Nah, yang dipakai itu kan yang seperti ini. Jadi apa namanya, di versi yang 8 ini nggak ada gitu. Makanya saya prefer yang itu tadi aja, Ctrl C, Ctrl V, terus kemudian di joining button gitu. Ya. Lalu yang ini untuk shrink atau nyusut, ngecilin pola. Nah ini juga saya nggak pernah make karena memang nggak butuh juga sih. Dia itu mau keluar apa namanya kayak mirip-mirip ini loh. Nah kayak mirip-mirip grading gitu. Nah kalau grading kan kita ngecilin gitu ya dari titik apa namanya ketiak, lingkar badan gitu. Nah, di sini kita, kalau kalian kan nanti belajar juga ya, ada untuk gradingnya, nanti pakai Rich Fish juga. Rich Fish atau Lectra gitu ya, kalian nanti pakai. Nah, jadi saya juga nggak pakai ini di sini. Gitu. Oke, itu aja sih eh untuk yang sisa apa namanya toolsnya yang sering dipakai gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Atau ada yang mau tanya apa yang udah ngerjain apa gitu, kesulitannya? Silakan. Kalian kalau misalnya nanti mau pakai ruang lab, kabarin aja ya, supaya bisa dibukain sama laboran. Ada yang mau tanya sampai sini? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Terus sudah cukup jelas? Tiap Zoom itu kan di record gitu ya, Bu. Nah, eh, di YouTube Ibu pas saya cek kayaknya yang tahun lalu doang ya, Bu ya, yang beberapa tahun lalu. Itu hampir sama nggak Bu sama yang kayak? Oh, itu kan saya bikin private kalau untuk perkuliahan kita yang rekaman Zoom-nya. Kalau yang saya upload ya di YouTube saya, jadi apa namanya? Ya saya private kalau misalnya perlu baru saya share gitu. Maksudnya apa? Mau minta gitu? Saya nggak tahu yang mana tapi ya. Iya, kadang suka lupa tools-toolsnya Ibu saya Ibu. Kalau gitu nanti saya cek aja ya. Yang dibikin publik itu P2M yang ngajarin guru-guru SMK. Itu ya maksudnya yang kamu lihat ya. Iya Ibu, benar. Tapi banyak deh kayaknya. Ini recordnya di stop aja kali. Udah yang tadi materinya udah panjangan nanti. Coba saya cek dulu deh. Kalian yang udah saya share ada apa aja ya?
Pemindahan bibit kop sama pola lengan udah ya? Yang udah pernah saya share apa? Iya, Yang kayaknya nggak banyak. terakhir itu Pola yang rock itu Bu, warna Kenapa? rock, yang rekaman macam-macam rock terakhir Ibu kirim. Itu terus apa lagi? Pola Lengan lengan, pasang? Ya. iya Pola lengan lengan pasang atau lengan lengan? stand. Oke, pola lengan juga ya. Pola lengan juga. Lengan aja, bukan pola lengan pasang. Ada nggak? Kayaknya saya cuma ini aja, pola lengan sama pola pemindahan bibit kop. Udah belum? Yang pemindahan bibit kop. Yang kupnat Terus belum Ibu? yang bibit kop belum? Oke, saya. Yang lengan aja udah belum? Izin jawab kayaknya belum. belum, Ibu. Pola lengan aja belum. Oke. Itu yang lipid kop, kemudian eh, terus ini yang pola lengannya aja. Ini kan zaman dulu ya, jadi saya belakangan ini kan seringnya offline, makanya nggak ada rekaman jadi. Sama ini tapi nggak ada judulnya nih, pola Rich Piece itu kan yang punya rekaman Rich Piece. Hmm, Zaman 20. Ya kayaknya itu aja deh, nggak ada lagi. Nanti kalau misalnya ada yang nggak ngerti nggak apa-apa, itu kan nanti dikumpulinnya nanti. Jadi kalau misalnya itu masih ada waktu untuk diskusi. Ya, yang Oke penting baik, dicicil dari sekarang. Kalau enggak, nanti kalian kerjanya numpuk semua di akhir semester. baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Apa? Saya mau bertanya mengenai paper. Mhm. Mm-mm. Itu jadinya bagaimana, Ibu? Ini ada desain toolbar juga. Oh, ini ada nih desain toolbar. Sebentar. Papernya yang tadi saya bilang, oh belum ya, belum saya ngomong. Udah yang tadi saya bilang, saya ngomong juga belum. Ini karena terlalu banyak filenya di kepala. Jadi, saya udah nyiapin, jadi saya pikir saya udah ngomong. Bentar ya. Oh, ini mah sama sih yang yang saya lihat sama rekaman yang barusan yang saya ajar. Nih, coba nggak apa-apa deh. Saya itu siapa tahu ada. Nih, ya, saya pakai pola rocket kita ada. Saya kirim chat. Send toolbar. Oke. Eh, jadi untuk papernya itu kalian membuat step by step langkah untuk membuat pola, tapi desainnya beda-beda. Nggak boleh ada yang sama gitu ya. Nanti dibagi boleh ada yang top, ada yang bottom,
Eh, kemudian sama yang dress gitu ya. Jadi nanti PJ dibagi tiga itu, nanti grup yang bottom siapa, top siapa, kemudian yang dress siapa gitu. Nah, nanti eh, setiap misalnya ada yang top ya, misalnya blues gitu. Nah, di situ kalian buat, jadi ada gambar desainnya, tentu ya, ada desainnya, kemudian ada analisisnya. Nah, kemudian ketika pembuatan polanya, itu kalian ada step by step tools apa yang digunakan gitu. Misalnya langkah pertama, eh, apa namanya, pakai intelligent pen misalnya gitu ya. Itu kalau bisa kalian screenshot gambar logo intelligent pen-nya, dikasih gitu logonya. Jadi intelligent pen terus ada gambar logonya, kemudian tarik garis vertikal apa panjang muka 34 cm gitu, misalnya seperti itu. Jadi step by step. Paham nggak? Kayak per langkah gitu loh. Kalau misalnya pembuatan, kayaknya kalau dari pola dasar itu terlalu terlalu ini nggak sih? Kebanyakan nggak sih takutnya? Dari merubah polanya aja kali ya?